informasi terkait pelepasan data untuk audit medis secara internal. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya RRA Maratus Soleha dengan NIM 020 sebagai petugas rekam medis. Saya Zumratun Nadia dengan NIM 021 sebagai Kepala Komite. Dengan begitu, selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, sebentar Ibu, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya Zumratun Nadia. Saya sedang melakukan audit klinis untuk kasus trauma kepala bulan ini, yaitu termasuk pasien Tuan Sotik. Saya memerlukan berkas rekam medis untuk meninjau kepatuhan penyelesaian klinika pabrik oleh petugas. Kalau boleh tahu untuk apa Ibu ya? Untuk keperluan rekam medis kah atau apa? Baik Ibu, sesuai regulasi internal yang ada untuk terkait audit mutu itu tidak memerlukan izin dari pasien Ibu. Dengan begitu, tapi ketika nanti Ibu mengecek isi dari berkas rekam medis tersebut, Ibu tidak boleh keluar dari ruangan ini saat pengecekannya. Jadi hanya bisa diakses di ruangan ini dan tidak boleh dibawa keluar, agar untuk menjaga identitas dari pasien tersebut juga Ibu. Baik, sebelum itu Ibu silakan untuk mengisi buku registrasi terlebih dahulu terkait identitas dan semacamnya yang ada dalam sini. Dengan begitu, sembari saya menelpon petugas filing terlebih dahulu untuk dibawakan berkas rekam medisnya kemari. Baik Ibu, saya akan mencatat laporan poin-poin penting untuk laporan untuk RS ya. Baik Ibu silakan. Saya izin untuk menelpon petugas filing terlebih dahulu ya Ibu. Halo. Iya Mbak, ini saat ini ada ketua komite yang datang ke ruangan saya dan dia meminta beberapa berkas rekam medis untuk keperluan audit mutu untuk rumah sakit ini. Mungkin bisa dibawakan Mbak terkait berkas rekam medis yang kasus trauma kepala pada bulan ini. Nah, itu mungkin bisa dibawakan ke ruangan saya ya Mbak. Terima kasih. Saya tunggu segera. Baik Ibu, ini sudah saya hubungi petugas filingnya. Mungkin bisa ditunggu beberapa menit ke depan ya Ibu untuk disiapkan terlebih dahulu beberapa berkasnya. Baik Mbak, terima kasih ya. Oke Mbak. Ini Ibu ya terkait berkas-berkas yang Ibu minta tadi. Ini silakan dilakukan sesuai apa yang Ibu ingin lakukan kepada berkas rekam medis ini. Nantinya jika sudah bisa kabari saya kembali. Baik Mbak, saya cek terlebih dahulu ya. Iya, silakan Ibu. Baik Bu, ini berkas rekam medisnya, saya sudah selesai. Oke, ini saya terima ya Ibu ya terkait berkas rekam medisnya. Mungkin ada keperluan lain yang ingin Ibu minta dari rekam medis ini? Tidak Bu, sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Semoga RX selalu jaya. Iya, terima kasih. Iya, Mbak. terima kasih kembali Ibu. Perkenalkan, nama saya Firdawi Nandika Hayati. Saya di sini sebagai dokter. Perkenalkan, saya Naila Faizatunisa sebagai istri pasien. Ibu, di sini saya akan menyampaikan perkembangan tentang kondisi Tuan John. Nah, di CT scan itu menunjukkan bahwasanya ada perdarahan di bagian otak. Nah, dengan itu kami harus melakukan operasi kraniotomi untuk membuang darah tersebut. Dok, apakah itu berbahaya? Jadi begini Bu, setiap operasi itu pasti memiliki risiko dan risikonya itu cukup tinggi. Mulai dari bisa saja infeksi, perdarahan ulang, atau bahkan bisa sampai ke risiko nyawa. Namun akan lebih berbahaya lagi jika tindakan operasi ini tidak dilakukan. Nah, di sini Ibu ada penjelasannya terkait dengan prosedur dan tindakan dan juga alternatif yang akan dilakukan. Nah, nanti Ibu bisa bantu juga untuk tanda tangan di sini. Baik dok, demi keselamatan suami saya setuju dok. Baik Ibu, kalau Ibu setuju bisa dibantu untuk tanda tangan di sini. Nanti saya juga akan tanda tangan di bagian sini. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Firda Wirandika Hayati. Saya di sini sebagai dokter. Perkenalkan, saya Naila Faizatunisa sebagai istri pasien. Ibu, di sini saya akan menyampaikan perkembangan tentang kondisi Tuan John. Nah, di CT scan itu menunjukkan bahwasanya ada perdarahan di bagian otak. Nah, dengan itu kami harus melakukan operasi kraniotomi untuk membuang darah tersebut. Dok, apakah itu berbahaya? Jadi begini Bu, setiap operasi itu pasti memiliki risiko dan risikonya itu cukup tinggi. Mulai dari bisa saja infeksi, perdarahan ulang, atau bahkan bisa sampai ke risiko nyawa. Namun akan lebih berbahaya lagi jika tindakan operasi ini tidak dilakukan. Nah, di sini Ibu ada penjelasannya terkait dengan prosedur dan tindakan dan juga alternatif yang akan dilakukan. Nah, nanti Ibu bisa bantu juga untuk tanda tangan di sini. Baik dok, demi keselamatan suami saya setuju dok. Baik Ibu, kalau Ibu setuju bisa dibantu untuk tanda tangan di sini. Nanti saya juga akan tanda tangan di bagian sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Firda Wirandika Hayati. Saya sebagai PMIK 1. Perkenalkan, saya Naila Faizatunisa sebagai PMK 2. Perkenalkan, saya Rindian Dinisa, saya sebagai mahasiswa. Permisi Mbak, mohon maaf. Saya ini sedang mencari riset tentang pembedian saraf. Saya butuh data klinis Tuan A untuk dijadikan case study di jurnal saya. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah ada ethical clearance dari pihak Komite Etik Rumah Sakit? Dan apakah sudah ada surat persetujuan dari pasien atau keluarganya yang bersangkutan untuk dimintai data dalam penelitian ini? Oh, saya belum minta ke keluarganya Mbak. Saya kira kalau untuk ilmu pengetahuan bisa langsung saja. Wajib ada Mbak izin tertulisnya. Silakan Mbak temuin keluarga pasien dulu untuk tanda tangan lembar persetujuan penelitian. Baru nanti Mbak bisa berikan datanya dalam bentuk yang sudah dianonimkan. Selamat pagi Ibu, dengan saya Rindian Dinisa sebagai petugas PMIK. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pak, saya dari pihak kepolisian ingin meminta visum et repertum untuk kasus kekerasan. Baik, boleh saya lihat surat resmi dari kepolisian Ibu? Mbak, ini mohon dipercepat ya Mbak, ini soalnya urgent Mbak. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Di surat ini belum ada tanda tangan, atasan dan cap resmi. Mohon maaf Ibu, sesuai prosedur rumah sakit, kami hanya bisa memproses jika dokumen lengkap untuk keamanan dan pasien juga. Loh, gimana Mbak ini? Urgent loh ini Mbak. Kalau gini caranya bisa lama loh. Selamat pagi. Ini saya butuh visum segera. Ini kasus darurat Mbak. Oh iya, selamat pagi Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Ini saya bantu cek untuk dokumennya ya. Sebelumnya apakah sudah melalui bagian pendaftaran Ibu? Sebelumnya apakah sudah melalui bagian pendaftaran Ibu? Sudah, tapi dipersulit karena tanda tangan. Tolong dibantu saja dulu. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa melewati prosedur karena untuk visum sendiri itu melalui persetujuan oleh dokter dan dibuat langsung oleh dokter. Harus nunggu. Lama Mbak, ini saya butuh cepat loh.
Mohon ditunggu ya Ibu, akan saya bantu komunikasikan dengan dokter terkait. Permisi dokter, ini ada surat dari kepolisian meminta bantuan visum. Akan tetapi dokumennya itu belum lengkap dan diminta untuk dipercepat. Baik Mbak, sebelumnya pasien sudah diperiksa yang lengkap? Sudah dok, namun untuk visumnya belum dibuat. Baik Mbak, nanti saya buatkan surat visumnya. Namun tetapi kan tadi kelengkapan pasiennya belum terpenuhi karena kami tahu kan pasti harus membutuhkan dokumen-dokumen itu dengan lengkap. Apalagi itu kan juga milik pasien. Baik dokter, kalau begitu akan saya sampaikan ke pihak kepolisian untuk dilengkapi terlebih dahulu dokumennya. Baik Ibu, setelah saya komunikasikan dengan dokter sedang menyiapkan untuk visumnya. Akan tetapi untuk pelepasan dokumennya, kami tetap memerlukan informasi yang lengkap. Jadi ini yang kurang apa Mbak? Izin jelaskan ya Ibu, untuk di bagian dokumen ini ada bagian tanda tangan yang harus diisi. Biasanya juga ada capnya, mengingat dokumen ini adalah milik pribadi pasien, jadi harus diisi lengkap. Baik Mbak, kalau begitu saya lengkapi dulu. Ibu, ini untuk visumnya sudah jadi. Saya minta untuk tanda tangan buku surat terima. Ini tanda tangan di sini ya. Baik, terima kasih ya Mbak ya atas semuanya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nike kami akan menampilkan sebuah roleplay terkait Downtown System. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Dengan saya Naila Faizatun Nisa dengan NIM 016 sebagai pasien 2. Dengan saya Rindian Dinisa dengan NIM 017 sebagai IT. Saya Widya Nosari dengan NIM 018 sebagai pasien 1. Saya Firdawi Randika Hayati dengan NIM 019 sebagai kepala rekam medis. Saya RRA Imaratus Soleha dengan NIM 020 sebagai videografer. Saya Jumratun Nadia dengan NIM 021 sebagai editor. Saya Fadla Dewi Widianti dengan NIM 022 sebagai petugas rekam medis. Selamat menyaksikan. Mbak, ini saya udah daftar dari tadi, kok nggak dipanggil-panggil ya? Mana sih Mbak? Udah lama ini, kapan saya dipanggilnya? Mohon maaf Bu, sistem kami sedang mengalami gangguan, jadi prosesnya sedikit terlambat ya. Gangguan lagi Mbak, kemarin udah gangguan, sekarang gangguan lagi. Kapan saya masuk polinya kok kayak gini? Iya Mbak, ini saya sudah nunggu loh setengah jam lebih, tapi masih belum dipanggil juga. Tahu gitu Mbaknya sebelumnya bicara sama kita kalau ini masih gangguan, nggak tambah nunggu kita. Loh iya, nggak profesional banget. Mana sih? Bagus banget. Kan mohon maaf ya Ibu, sudah menunggu lama, tapi saya sudah berkoordinasi dengan tim IT kok. Halo Mbak, ada yang bisa dibantu? Mbak, ini pendaftaran di SIM RS ini masih tidak bisa diakses ya? Karena antriannya pasnya sudah panjang. Iya Mbak, maaf. Kami juga sudah menerima laporan. Sepertinya memang server sedang overload Mbak karena trafiknya tinggi. Kami ini juga sedang proses restart Mbak. Mohon ditunggu ya. Berapa waktunya untuk diperbaiki ya Mbak? Soalnya ini sudah terlalu lama. Mau dipercepat ya Mbak? Iya Mbak, maaf. Untuk ini juga masih kami usahakan secepat mungkin. Estimasinya kurang lebih 10-15 menit Mbak. Maaf ya Mbak, mohon ditunggu ya. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama.
Loh, ada apa ini? Kok antriannya jadi menumpuk seperti ini? Sistem SIM RS lagi down, Bu. Saya sudah berkoordinasi dengan tim IT. Loh, kenapa nggak langsung melakukan SOP downtime aja? Sudah kami mulai, Bu. Segera ya, pencatatan dilakukan manual saja supaya antrian tidak terlalu menumpuk. Baik, Bu. Baik, kami mohon maaf ya atas keterlambatannya. Untuk pelayanan akan tetap dilanjutkan secara manual, bisa menunggu beberapa menit lagi. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Ya sudah, tapi tolong jangan lama-lama lagi. Halo Mbak, selamat pagi. Saya mau menginformasikan bahwasannya update sistem sudah mulai stabil. Silakan dicoba kembali ya Mbak. Iya, Mbak, sudah bisa dibuka. Terima kasih banyak ya. Iya, saya juga terima kasih. Ravana al Yawren Hijau Mania. Selamat pagi Ibu, dengan saya petugas PMIK. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengurus klaim asuransi. Ya, ini kami diminta untuk melengkapi beberapa dokumen untuk pengajuan klaim asuransi, Mbak. Baik Ibu, jadi untuk pengurusan klaim asuransi dan pelepasan data rekam medis ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi, yaitu mengisi formulir permohonan pelepasan data kepada Direktur Rumah Sakit, KIB pasien, fotokopi KTP pasien, fotokopi KTP pengurus jika diwakilkan, formulir asuransi yang akan diisi, fotokopi surat kematian jika pasien meninggal di rumah sakit, fotokopi kartu keluarga pasien jika belum memiliki KTP, surat kuasa jika diwakilkan, surat kehilangan dari kepolisian jika ada berkas yang hilang. Apakah persyaratan tersebut sudah lengkap dan apakah yang mengurus pasien sendiri atau diwakilkan ya Bu? Saya anak dari pasien, jadi pengurusannya saya yang wakilkan. Untuk berkasnya ini, Mbak, sudah saya bawa semua. Baik Ibu, untuk pengajuan klaimnya tanggal berapa ya yang akan diurus? Untuk kunjungan terakhir pasien di rumah sakit ini tanggal 30 Maret. Baik Ibu, sebentar saya mengambil SIM RS dulu ya. Baik Ibu, untuk datanya yang ada di dokumen dengan SIM RS sudah sesuai ya? Apakah form permohonan pelepasan data kepada Direktur Rumah Sakit sudah diisi ya Bu? Sepertinya belum. Baik Ibu, kalau begitu mohon mengisi formulir ini terlebih dahulu. Nanti kami bantu jika Ibu ada yang kurang jelas. Formulir sudah selesai kami isi. Baik Ibu, sebelumnya saya izin cek untuk validitas identitas pasien dulu ya Ibu. Sebelumnya untuk nama, tanggal lahir dan juga alamat apa sudah sesuai ya Ibu? Iya, sudah selesai. Baik Ibu, selanjutnya ini akan dicatat dalam buku register dan kami akan buat detail tanda pengambilannya ya Ibu. Silakan tanda tangan. Baik Ibu, mohon menunggu sebentar, kami bantu proses berkasnya terlebih dahulu ya. Baik, kami tunggu, Mbak. Jadi untuk proses pengisian formulir asuransi oleh dokter membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah tidak dihitung ya Bu. Jadi ini adalah kitir untuk tanda pengambilan dokumen. Mohon dibawa saat Ibu mengambil dokumen nanti. Ada, terima kasih atas bantuannya. Nanti kami kembali sesuai waktu yang sudah diinformasikan. Baik Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Baik Ibu, semoga prosesnya berjalan lancar ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bu.